Halo, selamat pagi anak-anak Bapak yang berada di rumah. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran PPKN. Baik. Ya, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada seluruh anak Bapak yang setia menemani Bapak yang berada di rumah. Pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan, tadi setelah kita berdoa, ada baiknya kita melaksanakan duduk hening sejenak untuk menenangkan pemikiran jiwa kita sehingga kita melaksanakan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, marilah kita duduk hening. Duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Terima kasih kepada seluruh anak Bapak. Selanjutnya, pada hari ini Bapak akan memberikan materi di mata pelajaran PPKN tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, Bapak yakin kepada seluruh anak Bapak pernah dengar kata-kata daripada kerjasama. Nah, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan kerjasama. Nah, diawali dengan pengertian kerjasama. Ya, nah, anak Bapak seluruhnya. Nah, kalau kamu melihat gambar ini merupakan suatu gambar animasi tentang manusia, ya, tentang manusia. Jadi manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan adanya manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, manusia ini merupakan makhluk monodualis. Apa itu makhluk monodualis? Nah, yang dimaksud dengan makhluk monodualis yaitu di mana manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk berkelompok atau sosial. Ya, individu diri kita sendiri, kelompok atau sosial itu kita bergabung dengan orang lain. Jadi kepada seluruh anak Bapak, kita hidup di atas dunia ini tidak bisa sendiri. Kita harus hidup berdampingan dan bersama dengan orang lain. Baik, next berikutnya. Dengan adanya manusia sebagai makhluk sosial kelompok, maka diperlukan adanya kerjasama, ya. Jadi dengan adanya kita sebagai makhluk sosial, maka yang namanya kerjasama itu sangat diperlukan. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya, kerjasama. Ya, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kerjasama ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu kepada seluruh anak Bapak yang Bapak sampaikan dari awal tadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa hidup bersama dengan orang lain sehingga kita bisa membentuk yang namanya kerjasama. Next berikutnya, anak-anak Bapak seluruhnya yang berada di rumah, gotong royong. Bapak yakin kamu pernah dengar kata-kata daripada gotong royong. Ini seringkali dilakukan oleh masyarakat kita di lingkungan kita. Nah, ya, gotong royong. Ini dia seperti ini yang kamu lihat gambarnya. Nah, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Oke, next berikutnya. Nah, di dalam kerjasama itu ada norma yang harus kita ketahui. Norma yang pertama, kerjasama bukan untuk melakukan kejahatan. Kerjasama itu bersifat meninggikan derajat dan martabat kemanusiaan. Kerjasama itu harus tetap menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu, dalam kerjasama itu harus bersifat adil.
Nah, berikutnya, norma dalam kerjasama itu tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Ya, nah jadi kepada seluruh anak bapak, ini semua merupakan norma kerjasama. Next berikutnya, anak bapak seluruhnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama, ya, sehingga kerjasama itu terjadi karena adanya orientasi individu. Yang kedua, hubungan timbal balik. Faktor yang ketiga, adanya komunikasi. Nah, anak-anak bapak seluruhnya, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di sini bapak sampaikan bahwasanya kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik itu landasannya sila keempat Pancasila. Yang mana sila keempat daripada Pancasila itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dia contohnya gambar musyawarah ya antara presiden dengan warga negara lain, bagaimana bisa membangun kemajuan daripada negara Indonesia. Oke, next berikutnya. Nah, anak bapak seluruhnya, coba kamu perhatikan ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar bagaimana orang akan membayar pajak. Nah, anak bapak seluruhnya, ternyata ya membayar pajak ini merupakan bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, yang mana pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oke, next berikutnya. Nah, ini gambar apa anak bapak seluruhnya? Ya, betul sekali. Ini TNI, Tentara Nasional Indonesia. Oke, ini berikutnya apa? Gambar siapa ini? Ya, betul sekali. Ini polisi. Nah, ini gambar berikutnya ini merupakan warga masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan fiskambling. Apa yang kamu lihat ini merupakan bagian daripada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Oke, next berikutnya, anak-anak bapak seluruhnya di Indonesia, ya, itu kehidupan beragama. Tidak satu agama yang ada di Indonesia. Ada berbagai agama yang ada di Indonesia yang diakui. Di antaranya ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, semuanya ini ya harus dapat melakukan yang namanya kerjasama antar umat beragama. Adapun tujuan daripada kerjasama antar umat beragama ini yaitu saling menjaga satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Baik anak-anak bapak seluruhnya, itulah materi kita hari ini menyangkut tentang kerjasama. Sebelum bapak akhiri, di sini bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan kita adalah karakter yang baik. Harapan bapak pada seluruh anak bapak yang ada di rumah, tanamkan karakter yang baik pada diri kamu. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak sudahi, selamat pagi, sampai jumpa kembali.